Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Hamdaini dengan NIM 2023143633. Saya dari kelas 2Q dari Prodi PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG, MPDI. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Menginterpretasikan peristiwa sejarah dalam setiap periode untuk menemukan nilai-nilai persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia menjadi landasan bangsa Indonesia untuk mempersatukan warga negara dalam keberagaman. Sebab Indonesia merupakan bangsa majemuk yang memiliki beragam suku, agama, ras, warna kulit, hingga adat dan kebudayaan. Maka itu, kita sebagai warga negara Indonesia perlu mengamalkan Pancasila, termasuk sila ketiga agar hidup rukun dan harmonis. Pada masa Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Sriwijaya di bawah kekuasaan Syailendra merupakan kerajaan yang berbahasa Melayu kuno dan menggunakan huruf Pallawa, serta mengandalkan kekuatan jalur perhubungan laut. Masa Kerajaan Sriwijaya menunjukkan nilai persatuan bangsa Indonesia melalui hubungan dengan kerajaan di luar negeri. Kita dapat melihat nilai persatuan bangsa Indonesia dalam hubungan diplomatik dan komersial dengan negara-negara di luar negeri. Selanjutnya, masa Kerajaan Majapahit. Masa Kerajaan Majapahit menunjukkan nilai persatuan bangsa Indonesia melalui pembuatan kepemimpinan politik yang mengakomodasi perbedaan suku dan agama. Kita dapat melihat nilai persatuan bangsa Indonesia dalam pembuatan kepemimpinan politik yang mengakomodasi perbedaan suku dan agama. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Magrua. Hubungan dengan negara tetangga juga berlangsung dengan baik atas dasar Mitreka Satata. Sumpah Palapa yang berisi cita-cita mempersatukan seluruh Nusantara Raya, kerukunan, dan gotong royong yang menumbuhkan adat musyawarah untuk mufakat. Selanjutnya, masa berkembangnya Islam dan kedatangan bangsa Eropa. Majapahit runtuh bersamaan dengan berkembangnya agama Islam di bumi Nusantara. Masa berkembangnya Islam dan kedatangan bangsa Eropa menunjukkan nilai persatuan bangsa Indonesia melalui pembuatan kepemimpinan politik yang mengakomodasi perbedaan suku dan agama. Kita dapat melihat nilai persatuan bangsa Indonesia dalam pembuatan kepemimpinan politik yang mengakomodasi perbedaan suku dan agama. Selanjutnya, perjuangan sebelum abad ke-20. Pada permulaan abad 19, Belanda mengubah sistem kolonialismenya yang semula VOC menjadi pemerintahan resmi, yaitu pemerintah Hindia Belanda. Dan usaha Belanda dalam menguatkan kolonialismenya menemui berbagai perlawanan di berbagai daerah. Namun perlawanan yang terjadi masih bersifat sendiri-sendiri. Kebangkitan nasional 1908 menjadi momentum dalam membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia akan pentingnya bernegara. Budi Utomo adalah organisasi pertama yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 dilanjutkan Serikat Dagang Islam 1911, Indische Party 1913, PNI 1927. Sumpah Pemuda 1928 menegaskan apa yang diinginkan oleh bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan tanah air dan bangsa. Sumpah Pemuda merupakan tonggak sejarah yang mengukuhkan semangat kebangsaan dan persatuan di Indonesia. Tidak hanya menjadi peristiwa bersejarah, namun juga menyiratkan nilai-nilai Sumpah Pemuda yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Sumpah Pemuda, yaitu persatuan, adalah prinsip utama yang membentuk dasar Sumpah Pemuda. Menghormati perbedaan suku, agama, dan budaya menjadi pondasi penting dalam menciptakan harmoni di tengah keragaman masyarakat Indonesia. Selanjutnya adalah masa penjajahan Jepang menuju kemerdekaan Indonesia. Jepang masuk Indonesia tanggal 8 Maret 1942 dan mempropagandakan kehadirannya di Indonesia untuk membebaskan Indonesia dari Belanda.
kebijakan-kebijakan yang diberikan Jepang pada bangsa Indonesia seperti berlakunya bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, diizinkannya lagu Indonesia Raya, serta diperbolehkannya mengibarkan bendera merah putih. Kebijakan tersebut menjadikan semangat persatuan dan kemerdekaan bangsa Indonesia saat itu kian membara. Meskipun kebijakan tersebut tidak ada niat yang tulus dan ikhlas dari Jepang agar Indonesia merdeka. Terdesaknya Jepang pada Perang Pasifik membuat Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia di kemudian hari dan kemerdekaan yang tanpa syarat agar rakyat Indonesia tidak membahayakan kedudukannya dan mau membantu menghadapi sekutu. Bangsa Indonesia kemudian diperkenankan memperjuangkan kemerdekaannya. Sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikanlah kemerdekaan Indonesia di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 pada pukul 10 pagi. Selanjutnya masa setelah kemerdekaan. Pertama adalah masa Orde Lama. Era Orde Lama 1950 sampai dengan 1965 di Indonesia merupakan periode penerapan Pancasila yang ditandai oleh berbagai peristiwa dan kebijakan yang dirancang untuk membangun negara yang stabil dan kuat berdasarkan prinsip-prinsip ideologi Pancasila. Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, penerapan Pancasila bersifat integral dalam konsep demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dalam berbagai pidato dan pernyataan, memandangnya sebagai pemersatu bangsa dan kunci kesuksesan pembangunan nasional. Konsep demokrasi terpimpin yang diperkenalkan Soekarno mencerminkan upaya untuk memadukan prinsip demokrasi dengan kepemimpinan yang kuat dan sentralistik, dengan Pancasila sebagai panduan. Langkah-langkah yang mencirikan penerapan Pancasila pada era Orde Lama melibatkan pembentukan kelembagaan dan kebijakan yang sejalan dengan nilai-nilai dasar ideologi negara. Selanjutnya adalah Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru menekankan pentingnya ketertiban dan stabilitas politik. Selanjutnya era Reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Di Indonesia dimulai setelah terjadinya peristiwa reformasi pada tahun 1998 yang mengakhiri rezim Orde Baru dan membuka jalan menuju demokrasi yang lebih inklusif dan partisipatif. Penerapan Pancasila dalam era reformasi mencerminkan upaya untuk membangun negara yang lebih demokratis, terbuka, dan menghormati hak asasi manusia. Baiklah, selanjutnya adalah kesimpulan. Dengan demikian, dapat kita lihat bahwa selalu ada nilai kesatuan dalam tiap periode dalam sejarah Indonesia, mulai dari zaman kerajaan hingga sekarang. Nilai kesatuan sendiri juga terdapat dalam Pancasila yang menjadi landasan negara Indonesia. Baiklah, itu tadi presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.